Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam diskusi online. Tapi walaupun online, insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita dalam berdiskusi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan umur yang panjang, yang insya Allah berkah. Dan pagi ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang penting bagi kita sebagai aktivis gerakan Islam, aktivis organisasi Islam, aktivis organisasi politik. Kita akan membahas tentang transformasi dari Islamisme ke post-Islamisme, studi kasus di Turki, yaitu Partai Refah menjadi Partai AKP. Ya, insya Allah yang akan membahas tema ini adalah narasumber yang memang ahli di bidangnya, yaitu beliau adalah Dr. Sitaresmi Sukanto MPSI. Beliau adalah dosen politik Islam di universitas yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Beliau juga adalah aktivis gerakan Islam, bisa dikatakan mewakili perempuan Indonesia. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengambil diskusi, mari kita mulai diskusi, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui, insya Allah nanti setelah acara diskusi akan ada doa untuk saudara-saudara kita di Suriah, kemudian Turki, Suriah, Lebanon. Lebanon, yang mereka diuji dengan musibah gempa. Insya Allah kita akan doakan untuk mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan terkait forum diskusi kopi hangat ini, bahwa forum kopi hangat ini adalah forum diskusi lintas madhab, lintas ormas, lintas gerakan, lintas orpol, dan lintas harokah. Forum ini yang menjadi kajian utamanya adalah pembahasan tentang pemikiran dan politik Islam. Tujuan dari diskusi kopi hangat ini adalah mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat Islam yang sangat panjang, ya, menuju umat Islam yang dewasa, menjadi umat Islam yang matang, sehingga umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini menjadi kekuatan yang real, menjadi kekuatan yang nyata dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Sitaresmi untuk menyampaikan presentasi. Ya, terima kasih Mas Rahman. Nanti kalau batuk, Bapak minum dulu. Iya. Nyantai. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Jazakallah buat Ustadz Muzaffar dan juga Mas Rahman yang sudah memfasilitasi forum ini ya. Alhamdulillah kita memang sudah punya schedule yang agak lama ya Mas Rahman ya. Qadarullah saya memang membahasnya tentang Turki di saat Turki lagi berduka dan kita semua berduka karena kita kal jasadil wahid. Dan orang-orang Turki sendiri juga menunjukkan hal seperti itu. Saya waktu ke Aceh 2019 ke Museum Tsunami ya, dan juga banyak jejak-jejak bantuan selain dari negara lain, Turki juga ikut membantu gitu ya korban tsunami Aceh 2004. Jadi insya Allah kita mulainya dengan ya prihatin dengan berdoa untuk yang sedang dalam tim melakukan dalam tim evakuasi baik relawan lokal terutama relawan lokal ya berduyun-duyun dan juga dari luar negeri. Ya sarahumullah ma'an aja insyaallah, semoga semakin banyak korban terluka yang ditemukan. Kemudian buat yang sudah ditemukan tapi masih terluka sakit, syafahumullahu jami'an. Dan buat yang sudah wafat, Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Semoga mereka segera pulih dan tidak ada gempa susulan lagi. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi sempat ada yang celetuk ya. Teman saya di mana gitu. Kok Turki lagi. Ya, jadi memang mohon maaf karena penelitian saya memang tentang Turki, jadi saya tidak meneliti Maroko, tidak meneliti Mesir, tidak meneliti politik dalam negeri dalam arti seperti teman saya Dr. Sofa Marwa, dosen Unsud, beliau disertasinya sama seperti kami rata-rata minimal 300 halaman. Itu tentang politik Jawa, Mataraman. Atau Dr. Indi, dosen IIC Plenteng Agung, beliau tentang politik Sunda. Kemudian ada Mas Boni, Dr. Boni, dia tentang Bolivia. Atau Mbak Koni, ya teman saya juga, dia tentang Israel. Koni Rahakundini, yang sering diundang juga ya. Dan seperti itu. Jadi memang mungkin semakin sekolah ini semakin apa ya, semakin terbatas kali ilmunya ya. Jadi lebih khusus seperti itu. Jadi mohon maaf kalau membahas ini. Kedua, saya membahas post-Islamisme dan post-Islamisme dalam terminologi ilmu politik. Jadi kalau kemudian nanti ya ilmu politik saya mengajar di Pasca FISIP UI. Jadi kalau nanti misalnya kok beda ya point of view-nya, sebenarnya beda perspektif, mari kita diskusikan karena kecenderungan knowledge management di abad 21 ini memang pendekatannya bisa lintas point of view gitu, multidisiplin ya, interdisiplin. Jadi akan memperkaya kita sepanjang kita open minded, kemudian mudah-mudahan hati kita terbuka, kita bisa mencari selalu titik temu untuk melakukan enrichment, pengayaan gitu terhadap ilmu yang kita miliki. Kemudian beberapa teori yang saya gunakan ya, Asef Bayat, dia juga dosen di Amerika ya, di Illinois ya, Illinois University. Beliau keturunan blasteran Iran Amerika. Ada Profesor Julie Chernov Huang, juga dosen ya. Kemudian ada juga Greg Valley PhD dan beberapa lagi. Kemudian kalau terkait dengan narasumber, karena ini memang ada kaitannya dengan disertasi saya bertemu langsung dengan tokoh-tokoh Akparti dan juga tokoh-tokoh Saadet. Jadi Saadet mengklaim mereka adalah pewaris sah Reva Party. Nanti kita akan bahas. Kemudian kenapa saya pakai studi kasus? Bisa saja saya tidak pakai studi kasus, murni bahas Islamisme, post-Islamisme. Tapi kalau pembahasan di ranah teori, seringkali kita masih ngawang-ngawang membayangkan kayak gimana contohnya ya, seperti apa gitu contohnya, yang mana gitu. Nah ini dari hasil penelitian banyak tokoh ini, mereka mengklaim ini Islamis, ini post-Islamis, itu yang kita akan bahas ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan buka ininya.
Muncul ya? Muncul, Bu. Aman. Iya. Ya. Transformasi dari Islamisme ke post-Islamisme. Jadi kadang-kadang saya juga bersyukur sekali berada di dalam forum ini. Wah, di belakang saya Akpart itu ya. Ini Dr. Heldan yang canggih nih ya. Jadi kalau kita membahas tentang istilah-istilah tertentu, Mas Abdul Rahim memperkaya kita, Mas Rahman memperkaya kita. Saya senang sekali ikut forum Kombi Hangat, jadi saya belajar tentang banyak mufakir-mufakir, intelektual Muslim, ilmuwan Muslim yang kadang kita belum sempat baca bukunya gitu, atau baru dengar sekilas saja, dan kita dibantu untuk lebih mengenal mereka, memperkaya hasanah kita ya. Ya intinya sih pengen terus belajar. Transformasi dari Islamisme ke post-Islamisme. Studi kasusnya di Turki, Partai Refah menjadi AKP. Walaupun kita juga tahu ada metamorfosa selain dari Partai Refah ke AKP, juga Partai Refah ke Saadet. Dan sekarang ada New Refah gitu. Yeni dan Refah atau Refah baru. Anaknya Erbakan ya, bahkan dulu ketua umum pertama kan Nejmedin Erbakan. Kalau bahasa Indonesianya Najamuddin gitu ya. Cuma di sana Nejmedin Erbakan. Nah, itu beliau mendirikan Refah baru. Jadi mungkin banyak yang mengklaim, loh kami pelanjut sah dari Refah gitu. Dan AKP sendiri termasuk yang ingin seolah-olah menghapus jejak historis. Nah, kami udah nggak ada kaitan sama Refah. Tetapi kenyataannya tetap mereka adalah juga berasal dari Refah Party sih. Kenapa? Mungkin sekilas bahwa 1969 berdirilah Miligorus. Miligorus itu National View adalah Islamic Movement, gerakan Islam. Ya, gerakan Islam, kemudian ya gerakan dakwah. Mereka contohnya ya membuat di Eropa apa yang disebut Islamische Gemeinschaft. Gitu, masyarakat Islam di Eropa. Mereka itu mendirikan masjid-masjid. Jadi memang mereka punya watak ekspansif gitu menyebarkan dakwah. Contoh, ketika kita misalnya ke Belanda, hampir di semua kota itu masjidnya masjid Turki. Yang saya kunjungi di Amsterdam, Rotterdam, Delft itu masjid Turki. Juga di Korea Selatan, 2013 ya, saya ke Korea Selatan, ke Itaewon, Seoul, itu juga masjidnya masjid Turki gitu. Jadi mereka memang tadi ya membangun masjid, kemudian juga ingin memperkenalkan ya dakwah kemana-mana gitu ya. Oke, lanjut kembali kita ke transformasi Islamisme ke post-Islamisme. Kalau kita melihat ya di sini, apa sih yang dimaksud dengan slide-nya? Islamisme gitu ya. Ya kan anak, Ibu apa sih bedanya politik Islam atau Islam politik kayak gitu? Ya politik Islam sama kayak politik Barat gitu, politik Jawa, politik Sunda ya adalah politik yang diinspirasi oleh nilai-nilai tradisi Jawa misalnya, atau politik yang didasari oleh seperti Barat ya. Mereka tuh filsafat Yunani, politik Romawi, agama Masehi. Itu bonding Uni Eropa, negara-negara Uni Eropa. Tuh. Nah, sementara kalau kita bicara Islam politik, ya adalah merujuk pada orangnya, kelompoknya, kaumnya, seperti itu ya. Orang menyebutnya Islamiyun, gitu. Atau kemudian Islamis, atau Islam politik. Nah, ajaran atau ideologinya Islamisme. ada tulisan di Saudi. Kunu salafiyun wala takunu islamiyun. Itu pasti maksudnya adalah jadilah orang-orang salafi saja. Nah, kalau di ilmu politik ada terminologinya neo fundamentalisme itu untuk salafiyun gitu ya. Dan mereka menulis itu artinya jangan jadi Islam politik gitu. Makanya kunu salafiyun wala takunu islamiyun gitu. Suruh jadi salafi, jangan jadi islamiyun ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Dalam buku ya beberapa lah, bukunya Asef Bayat, bukunya
ya Islam politik di Pak Umar dan seterusnya. Apa sih yang dimaksud dengan Islamisme? Islamisme adalah sebenarnya ada irisannya dengan post-Islamisme dan juga bahkan dengan neo-fundamentalisme. Jadi neo-fundamentalisme kalau ininya ya evolusinya. Neo-fundamentalisme, Islamisme, post-Islamisme. Ya kalau kata sifatnya kan neo-fundamentalis, Islamis, post-Islamis gitu ya. Kalau ininya kata bendanya atau ininya adalah ideologinya Islamisme. Jadi mereka yakin back to Allah gitu, wa Rasul, kembali kepada ajaran utama gitu, kembali. Dan ini juga ada gitu di Kristen juga ada mereka yang mencoba back to Bible kayak gitu ya, kembali, dan disebut juga fundamentalis mereka. Jadi urgensi kembali kepada ajaran utama, sumber utama, asolahnya, yakni Quran dan Sunnah, gitu ya. Kemudian sebagai hal-hal yang memang permanen gitu ya, bahwa sumber utamanya gitu, bahwa kemudian nanti ada hal-hal yang sifatnya dinamis gitu dan bisa berubah, itu ada hal lain. Kemudian mereka juga meyakini tentang syumuliyatul Islam, integralitas Islam. Oh, Islam bukan hanya soal tata cara peribadatan gitu, tapi melingkupi semua aspek kehidupan. Dan dalam integralitas Islam ini atau syumuliyatul Islam ini, mereka juga meyakini ajaran Islam itu juga mengurusi hingga masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, juga sampai soal negara. Nah ini, jadi saya akan berangkat dari tesis ini. Kadang-kadang memang almarhum Prof. Burhan Magenda, dosen saya, co-promotor tapi kemudian menjadi promotor karena promotor utama saya wafat, Profesor Suhelmi, Ahmad Suhelmi. Beliau dosen utama politik Islam ya di FISIP. Beliau mengatakan bahwa Mbak Sita katanya, ini Olivier Roy, dia bilang, memang kelihatan sekali ini benci sama Islam gitu. Ini profesornya apa ya orangnya apa adanya gitu. Tapi kalau menurut saya kadang-kadang kita perlu belajar juga dari orang yang mungkin benci sama Islam atau apa yang sebenarnya dari perkataan-perkataannya itu menjadi bahan refleksi kita gitu untuk self insight, untuk muhasabah, untuk introspeksi. Karena ada beberapa yang juga saya setuju misalnya orang Islam ini, Islamis atau Islamiyun atau Islam politik ini kadang bisa men-take over kekuasaan, mengambil alih kekuasaan, tapi kemudian kebingungan how to govern katanya. What's next gitu. Gimana kemudian mengelola negara ini, mengelola ratusan triliun rupiah yang harus dikelola gitu. Ketika selama ini memang gerakan Islam itu cenderung menjadi oposisi gitu kan. Ya katakanlah amar ma'ruf nahi mungkar gitu terhadap pemerintahan yang ada. Dan kadang-kadang memang lebih mudah untuk mengkritisi kita di luar arena gitu. Harusnya begini, harusnya seperti ini, ya, dan seterusnya. Tetapi begitu mereka mengambil alih kekuasaan, how to govern gitu. Gimana mengelola kemajemukan masyarakat yang tadi plural gitu ya. Nah, jadi itu salah satu kritik yang perlu kita perhatikan. Tapi kritiknya dia lain yang memang saya bantah disertasi, dia skeptis dan cenderung sinisme gitu, bahwa gagal, pasti gagal dia bilang gitu ya. Kelompok Islamis atau Al-Islam Asyasi atau Islamiyun atau Islam politik menurut dia gagal. Dan dia cuma pakai contoh Refah dibukukan di Turki, Front Islamic Salute di Aljazair juga dibukukan. Menurut Olivier Roy, ini orangnya, orang Perancis tapi kemudian jadi dosen di Amerika. Ya. Kegagalan kelompok Islamis atau Islamiyun atau Islam politik ini, ya, menurut Olivier Roy, apa ya, mundur, menyebabkan mereka setback. Setbacknya dari mereka tadi integralitas Islam yang juga merambah politiknya, ekonomi dan ke pemerintahan atau government, menurut mereka jadi setback ke neo-fundamentalisme. Jadi ya sudahlah urusan individu, keluarga, masyarakat, that's all gitu. Dan kita bisa membangun ini global kok, globalize juga gitu. Bisa juga ini di seluruh dunia, faham ini juga bisa berlaku bahwa kita yang penting adalah individu, keluarga dan masyarakat. Kita nggak usah terjun ke politik ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut Oliver Froy kemudian istilahnya kapok gitu loh, dan kemudian setback ke arah neo-fundamentalisme. Nah, Islamisme menurut Bassam Tibi, sekarang itu di luar negeri ya, Oliver Roy. Kita kemarin dengar, saya dengar diskusi ya di ini, kalau nggak salah diskusi Cak Hasan ya tentang NU gitu ya. Jadi mau tidak mau, Bapak Ibu sekalian, ya Indonesia sudah menjadi bagian dari dunia Islam internasional ya sejak dulu. Kita ingat juga Syarikat Dagang Islam, ya Syarikat Islam. Kemudian juga kita ingat lahirnya NU yang sekarang 1 abad. Jadi sama dengan tahun runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Kita juga tahu lahirnya Muhammadiyah. Adik kelas saya khusus bikin tesis ya, jadi master politik di UI tentang Muhammadiyah saja. Kemudian ada juga yang tentang NU saja. Jadi memang nggak main-main gitu. Kalau kita cuman namanya kopi hangat sih ya, kadang-kadang cuman ngomong-ngomong ringan celetak-celetuk ya. Tapi kalau kita mau ilmiah, ya itu bisa jadi satu karya ilmiah. Apakah itu skripsi, apakah itu tesis, atau itu disertasi gitu. Kemarin misalnya mereka, wah katanya, jangan bicara khilafah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya sebenarnya hal yang itu juga diungkapkan oleh siapa tadi, Oliver Roy dan seterusnya. Nah, dalam bedah buku, Dr. Haidar Bagir mengatakan bahwa Islamisme atau kelompok Islamis itu mempolitisir Islam. Jadi mereka melakukan politisasi atas Islam. Jadi mereka nggak lihatnya dari point of view integralitas Islam, tapi menurut mereka ini mempolitisir Islam gitu. Ya, jadi seolah-olah memaksa Islam masuk ke ranah politik, gitu. Politisasi atas Islam. Menurut, nah ini tokohnya ya, Bassam Tibi, ngajar di Amerika juga. Menurut Haidar, menurut dia yang dia mengutip Bassam Tibi itu, Islamisme mendukung demokrasi itu kamuflase, dia bilang gitu, ya kamuflase. Ini mirip apa ya, kecurigaannya militer di Turki terhadap AK Party. Dia cuma mengatakan AK Party gitu, cuma better package from Islamic Brotherhood, dia bilang gitu. Cuman kemasan yang lebih cakep aja kayak gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan kamuflase ini ujungnya adalah menegakkan sistem khilafah gitu. Nah, menurut dia kelompok Islamiyun itu, dia nyebutnya Islamiyun, menganggap puncak keberislaman seseorang gitu ya, atau puncak religiusitas seseorang itu kalau dia berpolitik gitu. Sementara kalau saya gitu, puncak Islam ya ihsan, dia bilang gitu. Ya, jadi iman, Islam, ihsan kata dia. Teddy Khaliluddin mengerti bahwa Islam politik ini pakai jalur ganda nih gitu. Dia lewat struktur kekuasaan, mobilitas vertikal, tapi juga lewat jalur civil society itu, mobilitas horizontal. Kayak gini ya, religion, politics gitu. Ya, seperti bersimpang gitu. Ya, faktanya di lapangan globalisasi menyebarkan ya gelombang demokrasi, dan Indonesia dan negara-negara muslim ya di Asia, di Afrika termasuk yang menurut Samuel Huntington masuk dalam the third wave gitu, gelombang ketiga penyebaran demokrasi. Dan walaupun barat itu juga memang double standard dalam penyebaran demokrasi. Artinya negara tertentu seolah-olah dihukum karena tidak demokratis, tapi jangan terjadi demokratisasi di Saudi, di negara-negara yang mereka pengen tetap dapatkan sumber daya alamnya secara murah dan mudah. Itu kalau bisa jangan ada, karena kita susah bayangin pilkada di Madinah atau pilkada di Mekah gitu ya, karena itu pasti pangeran-pangeran yang menjadi gubernur. Nah, sini semuanya tadi kunu salafiyun wala takunu islamiyun. Kemudian juga ada, ya memang kenapa sih kadang-kadang mereka alergi terhadap politik. Lord Acton dari Inggris yang mengatakan power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, cenderung menyimpang, ya abuse of power gitu, penyimpangan kekuasaan. Ini bukan cuma semata korupsi uang ya, penyimpangan. Absolute power corrupts absolutely. Nah, kalau kekuasaannya absolut, maka dia akan bisa menyimpang secara absolut. Karena itu perlu ada ya trias politika, ya
power sharing, pembagian kekuasaan. Said Nursi ini karena pengalaman yang mungkin berat ya. Pengalaman yang berat itu karena beliau kan ya di penjara, ya diusir gitu ya. Pendiri gerakan Islam di Turki ya, Risalah An-Nur gitu ya. Yang sekarang sebenarnya masih banyak yayasan-yayasan atau tarekat-tarekat yang tetap menjadikan buku-buku Said Nursi sebagai rujukan. Sampai keluar ungkapan dari beliau, auzubillahi minasyaitonirrajim wa minasiyasah gitu. Aku berlindung kepada Allah dari setan terkutuk dan dari politik, sampai sejajar gitu dengan setan terkutuk ya. Atau di Saudi ada asyasah an-najasah gitu. Politik najis kayak gitu ya. Nah, sekarang kita post Islamisme. Menurut Asef Bayat, jadi kesamaan antara neo-fundamentalisme, Islamisme, post-Islamisme, sama keyakinan back to Quran dan Sunnah. Jadi kembali kepada ajaran utama Quran dan Sunnah. Seperti upaya purification yang dilakukan oleh Muhammadiyah misalnya di Indonesia. Itu juga kembali pada mulai dari kesadaran back to Islam gitu. Lalu melakukan upaya untuk pemurnian dan seterusnya ya. Nah, integralitasnya juga ya, ini sudah diterjemahkan ya bukunya Asef Bayat post Islamisme. Jadi post Islamis juga meyakini paham integralitas Islam sampai ke negara. Tapi nanti kita melihat perbedaan apa yang persamaannya jelas tadi back to Islam dan integralitas Islam. Perbedaannya adalah cara menafsirkan visi perjuangan gerakan Islam. Kalau Islamis ya memang ujungnya mereka adalah Islamic State gitu ya, khilafah seperti itu ya, walaupun tidak dilafazkan itu. Tapi post Islamis nggak mengatakan ya what is in a name gitu, makna asma, mau bentuknya monarki absolut, monarki demokratis, kemudian republik ya, atau negara federal seperti Amerika gitu ya, dan seterusnya. Kalau menurutnya bagaimana nilai-nilai Islam itu mewarnai gitu secara substantif kayak seperti itu ya. Jadi mereka nggak perlu yang judul gitu ya, tetapi mereka juga berkeinginan nilai-nilai Islam itu menyebar gitu ya, mewarnai, karena itu memang keyakinan sebagai seorang Muslim yang yakin Islam itu kafah gitu ya. Islam itu paripurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi lebih mungkin orang nyebutnya Islam substantif kayak gitu ya. Yang tadi katanya ini kalau mereka bergeser ke post Islam kamuflase katanya tadi ya, Haidar Bagir, ada kemudian apa tadi lagi Khaliluddin itu. Jadi karena mereka merujuk Basam Tibi ya. Partai post Islamis, misalnya partai politik post Islamis, memang tidak menyebut dirinya partai Islam. Tapi secara substantif, karena konstitusi di Turki itu sejak zaman runtuhnya Turki Utsmani, lalu kemudian Mustafa Kemal yang menjadi presiden pertama, mendirikan partai JHP yang sampai sekarang masih abad. Jadi kalau di sini kan di Indonesia spanduk-spanduknya masih ulang tahun ke-15 gitu ya, ulang tahun ke-10. Oke, paling tua ada yang ulang tahun ke-50 gitu. Tapi di sana ada partai yang ulang tahunnya ke-100, itu JHP. Dia ulang tahun nih. Ya ke-100, dan sejak itu mereka konstitusi sekuler sampai sekarang gitu ya. Beberapa kali referendum goal hanya untuk kebebasan, lebih kebebasan gitu. Jadi orang juga bebas mengekspresikan kalau dia Islam kayak gitu ya. Nah, kemudian karena di sana konstitusi sekuler, makanya mereka akan menyebut dirinya semua nggak ada partai Islam gitu. Tetapi contohnya pelan-pelan agama Islam masuk dalam kurikulum nasional yang sebelumnya nggak ada mata pelajaran agama kayak gitu. Nah, mereka juga bergeser, tidak lagi menginginkan negara ini harus negara syariat Islam atau negara yang ya Islamic State atau khilafah. Tapi bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu ada dalam pengelolaan negara gitu, good governance ya, clean government ya, seperti itu. Pemikiran post-Islamis menurut para pakar ini Asef Bayat adalah transformasi pemikiran Islamis dengan cara melakukan objectification ya, gagasan Islam ke dalam realitas politik yang plural. Ini dazolen, abedazain gitu. Ini seharusnya idealita
Tetapi realitanya gitu, bahwa kita majemuk gitu, bahwa kita plural gitu. Tidak mudah juga memaksakan kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, rawahu Bukhari Muslim. Itu ketika kita berada di forum kampus saja misalnya gitu ya, memaksakan bahwa ini adalah satu hal yang memang titah langit gitu ya. Sehingga mereka ternyata harus melakukan objektifikasi gagasan Islam mana yang bisa diterima secara luas, secara universal gitu. Ternyata tentu ajaran Islam yang paling bisa diterima adalah keadilan, kesetaraan, kesejahteraan. Itu bisa diterima oleh semua golongan. Post-Islamisme menurut Asef Bayat bukan sekularisme gitu. Bukan sekularisme. Bahkan Necmettin Erbakan, gurunya Erdogan ya. Erdogan itu namanya Recep Tayyip Erdogan. Kalau bahasa Indonesianya Rajab Thayyip Ridwan gitu. Cuma karena Turki jadi Erdogan ya. Nah, itu menyebut tentang sekuler. Maka kata Erbakan, sekuler yang kami pahami ya, sekuler yang kami pahami adalah bahwa segala sesuatu harus based on knowledge. Harus berdasar ilmiah gitu. Artinya harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Contoh kejadian gempa ya, sempat teman saya dalam pengajian alumni SD ya, teman SD saya ini orang Cianjur, dia bilang sedih ustazah gitu. Jadi walaupun teman manggilnya ustazah ya, sedih masa dibilang karena banyak maksiat. Saya ini orang Cianjur, banyak pesantren juga, banyak masjid gitu. Jadi yang gampang banget lah, ini murka Tuhan gitu, ini azab Tuhan kayak gitu itu dianggap oleh ini bukan sekuler gitu. Jadi kalau sekuler ini, bahwa ini adalah pergeseran lempeng bumi, bahwa letak Turki itu memang rawan gempa dari dulu, cuman ini termasuk yang terberat selama 100 tahun. Sama seperti Indonesia, para ahli vulkanologi dunia mengatakan salah satu laboratorium utama gempa tektonik maupun gempa vulkanik adalah Indonesia. Ya, kita ambil hikmahnya aja, subur negerinya gitu. Cuma ya memang banyak gempa. Nah, kemudian tadi Asef Bayat mengatakan bedanya kalau Islamik menurut dia memaksakan Islamic State gitu. Post Islamis itu menolak sekularisme yang musuh agama, tapi juga menolak gagasan teokrasi seperti Abul A'la Maududi ya dari Pakistan itu kan mengintrodusir teokrasi gitu ya. Nah, menurut dia makanya berkembangnya gagasan atau gerakan demokratisasi di Timur Tengah ini mendorong bergesernya wacana Islamis menuju wacana post-Islamis. Jadi disebut post-Islamis revolution. Partai Refah. Sekarang ke studi kasusnya, case study. Kalau tadi sudah kita bicara teorinya. Ya, nanti kalau pengen diulang-ulang dibahas-bahas lagi, saya akan berikan materinya ke Mas Rahman. Karena kalau cuma sekali kan Bapak Ibu nggak baca bukunya ya, jadi saya cuma menjelaskan kilasan-kilasannya. Oke, Partai Refah. Ini lambangnya ya. Karena Refah itu welfare, sejahtera ya. Sejahtera jadi lambangnya ya kayak gandum ya di sini, bukan padi, gandum. Ketua umumnya Necmettin Erbakan. Ini mentor politiknya Erdogan. Pendirinya Ahmet Tekdal didirikan 83. Jadi Mili Gorus National View ya tadi yang mendirikan Islamic Gemeinschaft di Jerman itu tahun 1969 berdiri, tapi langsung punya pengalaman politik tahun 1970 langsung mendirikan Milli Nizam Partisi National Order Party atau Partai Keteraturan Bangsa. Baru sebentar udah dibekukan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Ini Islamis berarti melawan konstitusi sekuler. Maka kemudian dibekukan. Bikin lagi Milli Selamat Partisi, National Salvation Party, Partai Keselamatan Bangsa. Itu kira-kira ya. Nah kemudian berhasil nih dapat kursi cukup banyak, 47-an kursi gitu, tak dibekukan oleh MK. Nah berdirilah Refah Partisi atau ya makanya nyebutnya mereka RP karena Refah Partisi bahasa Turki ya, Partai Refah, Partai Kesejahteraan. Dia sempat berkoalisi dengan Partai Demokratnya Tan Susiller ya Perdana Menteri. Jadi sampai
masa bakti sebagai dalam koalisi itu masa bakti jadi Perdana Menteri dibagi dua. Boleh di sana janjian. Jadi separuh Tan Susilo, separuh Erbakan. Ya, sudah berhasil itu kursinya sampai 120-an itu. Kemudian dibekukan. Mereka mendirikan Fazilat Partisi. Fadilah Party, itu kalau bahasa Arabnya Fadilah. Kalau bahasa Inggrisnya Virtue Party, Partai Kebajikan. Nah, itu masih memperoleh 111 kursi, ya, tetapi kembali dibekukan. Tuh. Nah, disitulah bersimpang jalan. Erdogan mengatakan pada Erbakan lagi di penjara. Nggak bisa seperti ini terus, akan selalu terjadi kudeta. Apakah soft kudeta maupun ya hard kudeta, akan selalu terjadi kudeta. Kapan kita bisa membangun? Kapan kita bisa menyejahterakan rakyat Turki? Ya, tapi Erbakan tidak setuju. Maka kemudian Reva Party ini pecah, ya istilahnya dilanjutkan. Pelanjut yang persis ideologinya Islamis adalah Saadet Partisi. Saadet itu Felicity Party, partai kebahagiaan. Felicity Party itu akhirnya pecah juga, ya pecah juga jadi dua lagi. Pecah itu udah biasa aja gitu ya. Karena AKP juga sekarang ada pecah juga, ada Gelecek Party, The Future Party ya, partai masa depan. Nah, ideologinya Miligorous, ya Islamisme, konservatisme, religius, anti Barat. Jadi diriinnya 8 developing countries, 8 negara ya berkembang negara Islam gitu. Kemudian mereka yang nggak tertarik untuk yang kemudian Uni Eropa kayak gitu ya. Kemudian mereka lebih ke arah yang ini kolaborasi antar negara Islam. Oke, posisi politiknya far right ya, kanan jauh. Mana tadi? Oh iya. Nah ini Ahmet Tekdal, ya, Ahmet Tekdal, beliau. Jadi kita ya pengalaman politiknya dari Miligorous berdiri 1969, udah langsung rangkaian partai politik terus gitu sampai sekarang. Ya. Partai Reva atau Reva Partisi. Nah kemudian partai ini meraih kursi, oke tadi sudah bahas. Pada pemilu lokal dia unggul dari 4 dari 6 wilayah wali kota di Istanbul. Jadi Istanbul itu dibagi beberapa wali kota karena mereka gubernur kan ya. Nah itu ada beberapa wilayah. Lalu terjadi koalisi Reva Party dengan Demokrat Party. Tadi yang nih Tan Susilo nih. Tan Susilo. Ya, Tan Susilo. Lambangnya kuda, Bu. Hah? Lambangnya kuda nih. Iya kuda, lambangnya kuda. Demokrat Party. Oh iya Partai Demokrat di Indonesia. Nah tadi berhasil merebut. Isunya adalah sebenarnya kalau menurut saya Partai Reva itu udah berusaha ke arah pos Islamis gitu. Dia udah tahu ini ancamannya gitu. Tapi belum mau yang belakangan kemudian lebih tegas lagi gitu. Itu yang membuat kemudian dibekukan. Sebelumnya sih udah bikin pelatihan entrepreneurship gitu. Kader-kader Reva dan memang Erdogan juga bergabung itu sejak milih Selamat Partisi dari dia masih seorang pelajar. Belasan tahun dia sudah menjadi kader Partai Selamat ya, tadi National Salvation Party, milih Selamat Partisi tadi. Kemudian pas dia jadi wali kota itu juga ya didukung oleh Reva gitu ya, Reva yang mendukung dia menjadi wali kota Istanbul gitu. Nah, tetapi memang mereka waktu itu kan ada kasus Bosnia Chesnya gitu ya. Biar bagaimana ratusan tarekat di Turki itu menunjukkan bahwa walaupun dibilang negara ultra sekuler gitu ya, walaupun dibawa oleh Kemal, Mustafa Kemal Pasha itu ke arah ultra sekuler, di grassroots itu tetap mereka sangat religius dan tadi tarekat itu benar-benar hidup subur gitu ya. Nah, cuma karena mereka itu bukan mayoritas, mereka harus berkoalisi dengan ini Tan Susilo. Dan koalisinya itu pakai perjanjian, Perdana Menterinya dijabat bergantian antara Tan Susilo dengan Erbakan. Kemudian menduduki jabatan menteri-menteri yang strategis, Menlu, Menteri Dalam Negeri, Keuangan, Ekonomi, Pendidikan, dan seterusnya. Pokoknya Reva yang sisanya gitu ya. Lalu harus konsisten menunjukkan pemerintahan sekuler, tetap menganggap Turki bagian dari Barat dan tetap mempertahankan keanggotaan di NATO gitu ya. Lalu oke seperti itulah ya, mereka harus compromising.
Nah, kesepakatan tersebut sebenarnya di dalam internal mereka itu ada kegelisahan. Kita jadi nggak bisa memperjuangkan pelaksanaan Islam ini walaupun gradual, step by step kayak gitu ya. Karena memang selalu ada kekhawatiran gitu, kecurigaan dari mitra koalisi maupun juga dari para elitis ya di Turki. Ini partai kemana nih agendanya sebenarnya ya? Walaupun Erbakan sudah bilang ini partai persaudaraan, perdamaian, cinta dan sejahteraan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terjadilah soft coup, kudeta lunak. Ya, kudeta lunak itu adalah ini Erdogan ya, sebelahnya Erbakan tuh Erdogan masih muda ya. Ini Erdogan masih muda. Waktu Erbakan wafat juga ikut mengusung jenazahnya ya Erdogan. Jadi perbedaan pandangan politik tidak menghapus persaudaraan ukhuwah atau ya nggak ada mantan guru gitu, nggak ada mantan murid, kita bisa belajar dari Turki nggak baperan gitu ya. Meski sudah ada penegaran seperti itu, tetap ada khawatir akhirnya dibekukan dan dibekukan. RFA jadi partai terlarang, Erbakan sempat dipenjara ya, dilarang berpolitik, Erdogan juga dipenjara karena baca puisi yang dianggap puisinya itu melanggar konstitusi sekuler karena puisinya Islami ya. Ini ya, sekarang perkembangannya 2022 berdiri Partai Refah baru, Yeni dan Refah. Tapi sebenarnya yang sampai sekarang masih dianggap pelanjut Refah itu adalah Saadet Party dan masih berdiri walaupun sekitar 2% terus ya suaranya perolehannya di pemilu, mereka tidak bisa masuk parlemen. Sekarang dari 10% ya parliamentary threshold sudah turun sebenarnya dan diturunkan oleh Akparti sebenarnya. Ya walalam apakah masuk parlemen atau tidak nih di 2023 ini ya. Oke, sekarang Akparti. Ini saya hadir di sini di kampanye di Üsküdar. Jadi agenda kampanyenya itu cuma dengerin pidato Erdogan. Nggak ada dangdut apalagi gitu ya. Lagu-lagu nggak ada atraksi apa-apa. Ya udah, kampanye itu adalah pencerdasan politik aja gitu. Orang cuma menunggu berjam-jam cuma mau dengerin pidato politik gitu. Itu hal yang mengharukan ya. Karena kalau misalnya artis, saya bilang nggak perlu juga artis ya. Karena hadirinnya udah cantik-cantik, jadi nggak perlu artis kayaknya. Oke, sejarah Akparti. Konstitusi sekuler tidak memungkinkan ini. Makanya tadi ini sudah saya bahas. Ini sudah saya bahas tuh 111 kursi ya tadi. Oh, Reva 158, Fazilet 111 ya. Oke, saya sudah bahas ini. Kayak ini saya sudah bahas ini tadi ya sekilas. Oke, sekarang langsung ke ideologi. Ideologi adalah faktor terpenting. Kita bahas Islamis atau post-Islamis. Ada satu ungkapan Erdogan ya yang dianggap implisit ini ajaran Islam. Kami memimpin Turki bukan untuk memerintah kalian. Ya, jadi sebenarnya kan di ajaran Islam Sayyidul Qaumi Khadimuhum gitu ya. Pemimpin satu bangsa, pelayan bagi bangsa itu. Melainkan untuk melayani kalian karena kami sadar melayani rakyat berarti kami melayani Tuhan gitu ya. Itu omongan Erdogan. Nah, walaupun saya wawancara para pendirinya, saya minum dulu. Mereka mengatakan sampai 6/4 ya Mas, 8 menit lagi Mas Rahman. Walaupun para pemimpin ini saya wawancara, kami nggak mau bahas tentang ideologi kayak gitu ya. Bahkan saya terang-terangan, apa ini landasan ideologinya Akparti gitu ya? Apakah ini gitu ke Islamic Brotherhood Mesir gitu ataukah dengan Said Nursi gitu. Mereka mengatakan mereka tidak membahas ideologi tapi mereka lebih membahas aplikasi ideologi. Aplikasi ideologi itu adalah bagaimana menyejahterakan rakyat ya yang selama ini dan paling tidak Turki yang disyukuri sekarang adalah mereka tuh bebas utang. Nggak punya utang, nggak kayak Indonesia yang utangnya banyak banget, buat bayar bunganya aja berat. Nah di seluruh wilayah Turki, jadi mereka menunjukkan dengan gini loh, ya nanti akan ada videonya nanti di akhir. Jadi mereka membangun Turki yang sebelumnya itu krisis ekonomi dan seterusnya ya. Nilai mata uang lira itu rendah banget gitu. Jadi orang buat beli istilahnya buat beli kentang aja mesti segebok duitnya gitu ya.
tapi kemudian perlahan-lahan membaik. Badan Eropa waktu itu lagi krisis, tapi mereka berhasil keluar gitu setelah krisis moneter 1998. Ya, AK Party itu berdiri 2001, ikut pemilu 2002, langsung menjadi the winning party dan the ruling party. Jadi mereka for the first time nggak perlu berkoalisi. Jadi bisa membentuk pemerintahan tunggal karena cukup gitu suaranya ya. Nah, kalau jadi gini, kalau di Turki itu kalau sosok Atatürk itu ada fotonya atau pamfletnya, itu adalah wujud sekularisme, wujud westernisasi. Kalau sosok Erdogan identiknya adalah gambar pabrik-pabrik, jembatan, bendungan, kira-kira gitu. Mungkin kalau di Indonesia Bapak Pembangunan kali, kalau di Indonesia istilahnya ya, enggak nyamain Erdogan dengan Soeharto enggak. Oke, Turki hazır hedef 2023. Turki siap menghadapi tahun 2023 dan right now 2023 ya. 2023 sekarang dan pemilu sebentar lagi gitu. Di saat pemilu sebentar lagi ya ada musibah yang besar ini, gempa bumi yang dahsyat ya. Oke. Ya, jadi tadi mereka tidak mau terjebak pada hal yang isu ideologis. Cuma mereka tuh pelan-pelan pinternya gini, mau menghapuskan larangan jilbab. Jadi dulu saya mau wawancara profesor aja harus copot jilbab di kampus. Bilang saya nggak jadi wawancara deh. Akhirnya profesornya keluar. Ya karena nggak bisa masuk kampus. 2011 tuh. Tapi di 2000 berapa ya mereka memperjuangkan goal 2014 ya. Jadi ASN gitu, PNS, ASN boleh pakai jilbab, kampus boleh gitu. Dulu kayak Bosporus University nggak boleh, makanya anak Erdogan sekolahnya di Amerika supaya bisa tetap pakai jilbab ya. Oke. Wacana religius seperti ini mereka ketika mereka udah goal nih di parlemen karena mereka mayoritas, tautannya dibekukan oleh MK. Ya udah, diam lagi. Nggak yang protes gitu. Lalu kemudian LSM maju untuk ini human rights gitu. Ini kan hak asasi manusia. Ya, oke. Jadi memang mereka nggak pernah istilahnya mengatakan bahwa apakah adalah partai Islam segala macam, tapi orang tetap mengatakan ini partai Islam yang mengemas dalam nilai-nilai universal, mengemasnya dalam nilai-nilai universal dan kerja nyata memperbaiki ekonomi kayak gitu. Ya mereka sih merasa udah selesai nih ketika berpisah haluan gitu. Ini Saadet yang ngelanjutin Reva partisi yang Islamis gitu ya. Tapi menurut para pengamat politik, baik Greg Valley dari Australia, Huang dari Amerika, mereka mengatakan tetap aja secara substantif mereka adalah partai Islam atau partai post-Islamis. Menurut Ihsan Dai, ya, ini guru besar di Ankara University. Jadi menurut dia unik nih. Dia di dunia Islam, dia katakanlah di antara gerakan Islam atau partai Islam dia dituduh gitu, mereka tuh nggak konsisten lagi terhadap Islam. Tapi yang orang Barat sekuler, ini mereka agendanya tuh jadi tuduh kanan kiri gitu loh. Dari yang kanan nuduh ini pasti agenda hidden agendanya gitu, agenda terselubungnya pasti khilafah ini, Islamic State nih. Gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada tanda-tanda mereka mau merubah sistem demokrasi ini, ya. Oke, lanjut. Menurut Mehmet Ali Behan, profesor yang saya temui tadi dari Marmara University, dia mengatakan cara aplikasi ideologi AK Party menurut Mehmet Ali Behan, Prof. Mehmet Ali Behan, ini lebih realistis dibanding yang digunakan oleh Partai Saadet sebagai pelanjut Reva Party. Ya, dia bilang bahwa memang harus seperti itu ya mengemasnya. Oke, kesimpulannya menurut saya nih ini neo-fundamentalisme, ini Islamisme, ini post-Islamis gitu. Oh ya nanti saya coba ya share-nya ya, share pakai di sini. Nanti saya coba, gatek soalnya. Nah neo-fundamentalisme ada ini ya, tadi udah kita bahas. Kalau mau dibuat grafiknya seperti ini, nanti bisa dibaca-baca lagi. Indikator ideologi post-Islamis pada AK Party. Jadi mereka itu tadi slogannya aja her say Turkey için. Everything is for Turkey kayak gitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Martin Seliger, Alvin Goldner, ya, Ian Adams bahwa
visi politiknya itu tertuang dalam platformnya, manifestonya, dalam merupakan cerminan beliefs-nya, nilai-nilai, values gitu, tujuan-tujuannya, goals, ya, kebijakan-kebijakannya, policies. Jadi ada konsistensi antara gitu ya visi politiknya itu dengan tadi ya ideologinya dengan visi politiknya dengan kemudian policy-nya. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa memang begitu udah berubah jadi post-Islamis, kemudian pasti menang gitu. Kita akan lihat apa sih terakhir ya kunci kemenangannya apa gitu. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya kita lihat sebenarnya karena Erdogan pernah bilang yang punya agama tuh kami orang-orangnya, partai nggak punya agama kan partai bukan makhluk gitu loh. Partai itu bukan manusia, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah gitu. Kami orang-orangnya dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi yang punya agama tuh kami, person gitu. Bukan party gitu ya, bukan partainya dijudulin partai Islam seolah-olah dia langsung jadi Islami gitu ya. Jadi mereka nggak pernah juga istilahnya belum pernah istilahnya militer itu kan sekuler ya. Jadi elit tuh sekuler, militer tuh sekuler. Waktu Erdogan itu Gul ya, Abdullah Gul aja nggak diundang istrinya gitu karena berjilbab. Tapi waktu Erdogan ya lama-lama terpaksa mereka harus undang itu. Jadi istrinya berjilbab dalam ulang tahun militer tuh hal yang wah kayak gitu ya. Jadi mereka nggak pernah nunjukin kalau mereka tuh jauh dari Islam atau apa. Bahkan dalam lagu kampanyenya Ayne Yoldan ya, mereka ada tulisan yang gonuler bir dualar bir Allahu kullu yusbis. Hati kami satu, doa kami satu, kami adalah hamba-hamba dari Allah yang esa kayak gitu. Ya, walaupun mereka ikut persatuan negara partai-partai konservatif demokrat Eropa gitu ya. Nah, Ali Yelgun ini saya wawancara langsung. Orang Saadit bilang, Akparti itu pragmatis, dia cuma ngurusin persoalan ekonomi jangka pendek gitu ya, supaya cuman ekonomi Turki itu membaik itu aja. Tapi dia mesti nggak cari ridho Tuhan lah gitu ya. Terus Erdogan biarin aja kami walaupun nggak lolos parliamentary threshold, tujuan kami itu tinggi, kami ingin berdiri lagi khilafah. Itu eksplisit ya, eksplisit. Directly gitu saya mengatakan bahwa mereka akan munculkan kembali khilafah Utsmaniyah itu ya, Quran dan Sunnah seterusnya. Jadi menurut saya tesis Elif Roy itu terpatahkan. Jadi hanya dengan fenomena yang tadi itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Nah itu juga diungkapkan oleh Greg Valley bahwa ini bukannya setback neo-fundamentalisme, tapi mereka tuh bertransformasi gitu ya, malah maju ke depan itu menjadi kelompok fas Islamis. Ya. Jadi menurut Ihsan Dagi dan Ankara University juga bahwa ini menunjukkan mereka tidak menunjukkan mereka jadi neo fundamentalis mengganti jadi teokrasi. Jadi menurut para tokoh ini Akparti post Islamis itu. Jadi transformasi Refah ke AKP seperti itu adalah transformasi Islamis ke post Islamis seperti itu ya. Nanti bisa dibaca lagi. Muhammad Ali Behan mengatakan ini adalah pilihan yang realistis. Dan mereka juga sadar pentingnya konsensus. Karena itu mereka sering mengatakan, ya dilihat dulu kalau ada referendum apakah rakyat menyetujui. Ketika memang tidak menyetujui ya mereka tidak akan istilahnya memasukkan lebih banyak lagi nilai-nilai Islam. Jadi benar-benar mereka tuh gradual. Selama 20 tahun berkuasa itu benar-benar step by step. Dan step by step itu udah nggak terhitung upaya pembunuhan terhadap Erdogan dan upaya kudeta itu yang paling dahsyat tuh 2008 dan 2015 ya, kudeta yang dahsyat seperti itu. Oke. Kesimpulan, fenomena Akparti yang berasal dari Partai Refah bukan kegagalan Islam politik atau Islamis, setback ke neo-fundamentalisme yang apolitis ya karena kapok gitu, melainkan justru moving forward, transformasi Islamisme ke post-Islamis. Itu saya tutup dengan satu film ya Mas Rahman. Ya, Oke, saya tutup dulu ini. Nanti saya coba share ini ya. Stop share materinya. Video. Jadi mereka cara ininya kayak gini ya. Mungkin ada yang udah pernah lihat ya. Ini Mas Andika yang saya dapat dari Mas Andika. Share sound udah.
Bazen emeğin olur bir makas, alın terinle süslenen. Nice açmazların üstesinden gelirken bir makasa ihtiyaç duyabilirsin. Mesela hayat verebilir bir makas yeniden yeşerecek umutlara. Her makası kullanmak öyle kolay olmasa da bir el atan oldu mu her şey çözülür. Kimilerinin makas kesmiyor dediklerine bakma. Aslında kusur makasın değil. Ne çok şeye yarıyor değil mi bir makas? Sevgiyi, emeği, zaferi, umudu, dayanışmayı ve geleceği anlatıyor. Son 20 yılda biz de çok makas eskittik. Yapılan her yolda, açılan her fabrikada, kurulan her hastanede. Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunu büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle. Hayırlı olsun Türkiye. Jadi itu menunjukkan koleksi pita yang digunting. Jadi gunting itu berguna buat tanaman, gunting itu berguna untuk hal-hal yang tertentu, tapi gunting itu juga adalah untuk menandai dibangunnya rumah sakit, dibangunnya jembatan, dibangunnya jalan-jalan yang ini dengan gunting pita kayak gitu ya. Mas Hasan oke, bagus Raisen. Cuma satu lagi ya. Satu lagi aja. Oh, ini videonya kampanyenya video kampanye mereka. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Ini syairnya kesukaan Erdoğan. Aynı yoldan, the same road. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir, horonlar bir, aynı sazın teliyiz biz. Gönüller bir, dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur, aynı bağın gülüyüz biz. Haydi bir daha, bir daha, bir daha, hep beraber söyleyelim. Vur şu davula, bir daha, bir daha, hem coşup hem söyleyelim. Oke. Jadi the same road, kita jalan yang sama, sungai kita sama gitu, bangsa ya artinya bangsa yang sama, musim dingin kita sama, musim panas kita sama. Itu juga yang membuat mereka rakyat Turki berhasil menggagalkan kudeta di 2015 dan mudah-mudahan insya Allah rakyat Turki juga yang bisa mengatasi kondisi gempa kali ini ya, insya Allah. Ya silakan Mas, kayak kembalikan ke Mas Rahman. Ini kayak dengar qasidah tadi ya, kalau di Indonesia ini. Ayo dibikin Ustadz untuk Indonesia. Bikin untuk Indonesia. Itu perekat ya kayaknya, perekat. Iya. Baik. Nggak ada polarisasi ya. Ya, terima kasih Dr. Sita atas presentasi Sudah yang ada luar biasa. salat askil kemarin di Sidoarjo. Yang luar biasa ini ya. Kita bisa membedah shifting atau transformasi dari Islamisme menuju Islamisme, belajar dari kasus Reva dan dengan AKP begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendiskusikan lebih dalam ya, nanti kita akan menarik benang merah sih, apa nanti relevansinya dengan konteks kita ya di negara kita, negara Indonesia ya. Ya. Karena di negara manapun itu pasti ada perbedaannya juga, ada segmentasi yang berbeda, ada karakteristik rakyat yang berbeda. Tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi secara real di negara kita.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah ada yang angkat tangan ini. Luar biasa nih Cak Hasan ini. Tapi saya minta Cak Hasan untuk ini ya, on kamera ya, biar kita jelas diskusinya. Bisa kan Cak? Silakan Cak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nggak bisa on kamera. Bisa. Halo? Oh, lagi di mana nih? Lagi di... Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya silakan nggak apa-apa. Ya, Oke. kurang bagus. Kamera malah putus-putus. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Ada Kiai Ahmadi Toha ini. Masya Allah. Iya, nanti kita. Suaranya kurang jelas ya. Ya. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan ya, kajian kita ini sebenarnya semestinya lebih didominasi oleh kajian tentang model entitas politik lokal. Jadi bukan berarti kemudian mengecilkan tema tentang Turki. Ya, depan kita mesti lebih banyak menggali tentang model-model politik lokal ya. Misalkan Demak itu jelas-jelas didirikan oleh ulama ya, yang paham dengan relevansi ruang dan tempat. Ya, saya bisa memahami ini sebagai upaya transformasi kita yang sebagian kita kalangan Islamiyun yang selama ini tercerabut dari akar keindonesiaan ya. Kita butuh untuk merumuskan format politik yang lebih relevan dengan ruang dan zaman. Kemudian berkaitan dengan hijrah kita dari Islamis ke post-Islam. 8 negara. Ya. Zoom. Menurut saya dua masalah besar ya. Masalah yang pertama itu berkaitan dengan kondisi internal kita. Ya. Masalah besar kita bangsa atau kita apa? Kita ini ya kelompok kita lah kan. Ya masing-masing kan ada kelompoknya ya Mas ya. Maupun juga kalangan Islamis yang ada di Indonesia saat ini ya. Ya. Yang pertama itu dibahasakan Islamis aja. Iya. Memang yang dituju itu khusus. Islamis ini karena banyak ormas di sini juga nih. Ya, betul. Iya. Oke, Mas. Oke, lanjut ya. Lanjut, Mas. Yang kita butuhkan itu adalah reinterpretasi tentang konsep Sunniyatul Islam. Ya. Sebenarnya kita tentang Islam Islam politik itu kan berangkat dari pemahaman kita tentang Sunniyatul Islam ini. Jadi sebelum ini clear, maka upaya untuk hijrah ke post-Islamis itu akan sulit bagi kita. Ya, jadi kalau di dalam doktrin yang selama ini kita dapatkan itu menyejajarkan politik itu setara dengan ibadah dan akidah ya. Ini yang selalu menjadi permasalahan kita ketika ada perbedaan dalam sikap-sikap politik itu selalu ditanggapi secara sudut pandang akidah ya. Padahal sebenarnya politik itu kan wilayah yang ghair mahdoh, muamalah yang ghair mahdoh ya. Yang di sana berlaku kaidah semua boleh selama tidak ada yang melarang gitu ya. Mohon maaf mungkin diluruskan. Artinya yang kita butuhkan saat ini adalah reinterpretasi tentang Sunniyatul Islam itu. Selama ini kita tidak tata secara utuh tentang Sunniyatul Islam ini, maka selamanya kita berat untuk bergeser ke post Islamis itu. Kemudian masalah yang kedua yang juga tadi sudah disebutkan oleh Bu Sita tentang ya upaya yang dilakukan oleh Islamis ke post Islamis itu selalu dicurigai sebagai satu bentuk kamuflase. Penerimaan Islamis ke demokrasi itu juga dianggap sebagai kamuflase yang sesungguhnya ujung-ujungnya adalah khilafah Islamic State-nya. Nah ini yang harus kita selesaikan. Bahkan AKP pun tidak terang-terangan menyampaikan ideologinya secara gamblang. Nah ini kalau di Indonesia ini perlu penjelasan. Harus jelas cita-cita politik post-Islamis itu apa? Apakah ujungnya lagi-lagi itu apa? Islamic State ya? Ya semuanya akhirnya sama saja. Ya ini tantangan kita. Bagaimana kemudian kita membuat sebuah sintesa fikroh ya, cita-cita politik post-Islamis itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu. Foto ya. Aduh banyak benar ini, Mas Hasan. Nggak apa-apa Bu, nggak harus semuanya ditanggapi Bu, tapi. Iya. Silakan. Catat deh. Iya. Kultur politik Indonesia itu jauh lebih akomodatif terhadap Islam daripada Turki. Ya.
Kurang keras suaranya Mas Hasan. Kultur politik Indonesia itu jauh lebih akomodatif terhadap Islam daripada Turki. Ya. Atau kalau dikatakan sekulernya Indonesia itu adalah good secularism, gitu ya. Bukan sekuler yang anti terhadap Islam ya. Ya, jadi kalau kita melihat sementara masalah politik Islam di Indonesia itu sesungguhnya disebabkan kalau kita sendiri yang menciptakan masalah gitu ya. Mindset oposisi yang kita dapatkan dari gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah terhadap pemerintah itu kita terapkan di Indonesia. Ya, padahal Soeharto itu seburuk-buruknya Soeharto, beliau membangun masjid, beliau memimpin OPEC, gitu ya. Jokowi jelas lebih Islami daripada Prabowo, gitu ya. Tapi ternyata kita begitu oposisi terhadap pemerintah. Mindset oposisi inilah yang sesungguhnya justru membuat citra terhadap politik Islam itu buruk, ya. Karena kita mengadopsi ini dari model politik Timur Tengah yang memang cenderungannya adalah anti pemerintah, dan pemerintah di sana memang cenderungnya itu anti terhadap Islam. Jadi ini pemahaman kita terhadap situasi Indonesia yang jauh lebih akomodatif terhadap gerakan Islam, terhadap politik Islam. Itu sesungguhnya yang harus kita bedakan dengan di luar sana. Saya kira itu mungkin. Baik, Cak Hasan. Oke. Ya. Cukup ya, Cak Hasan ya? Ya, sudah. Ya, terima kasih Cak Hasan ya. Insya Allah nanti akan ditanggapi dan peserta diskusi yang lain. Ini sudah ada yang angkat tangan lagi nih dari Mas Irfan ya, Kang Irfan Enjo dari Jakarta ini. Silakan, Bang Irfan. Ini kok nggak mau nampak wajah ya, Irfan juga nih. Irfan Pulau Gadung. Nampakkan wajahnya. Nah, ini dia wajahnya yang keren Bu. Kelihatan gantengnya nih. Ikut-ikutan Cak Hasan. Silakan. Ini aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kan kalau tadi penjelasan dari Bu Sita terutama itu kan ini mungkin bisa nggak ya? Artinya ketika lain di mute dulu Pak Rahman, yang lain di mute. Iya, siap. Irfan lebih keras suaranya bisa, Van? Ya, silakan. Ya, ketika AK Party itu dia punya orientasi kekuasaan, kemudian post Islamis itu menjadi salah satu instrumen dia untuk berkuasa di Turki. Ya. Nah, apakah memang itu adalah kebijakan untuk sebagai instrumen untuk berkuasa? Dia memang harus sampai pada post Islamisme. Jadi orientasi elektoral aja, Bu. I see. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, saya nyambung tadi yang Cak Hasan itu di politik lokal, karena Indonesia itu beragam gitu kan. Tadi di awal udah disebutin enggak. Kalau mau politik Jawa teman saya, politik Sunda teman saya. Iya. Di awal. Ya, enggak, maksud saya Bu, apakah gitu di Indonesia, dalam konteks Indonesia, ya artinya kita nggak perlu jaga Islam post Islamisme gitu ya, karena tadi lebih akomodatif terhadap Islam ya, kemudian ada dalam konteks Islamisasi itu secara politik maupun secara kultur dia memang lebih akomodatif terhadap Islam gitu kan. Tapi kalau dalam apakah konteksnya sekedar politik elektoral atau memang ini inherent dari konsepsi kita jati diri. Ya gitu. Itu aja Bu. Oke. Ketangkep. Ya. Terima kasih. Saya angkat tangan, Ustaz. Oh ya, silakan Ustaz Mutofar. Angkat tangannya langsung. Saya masih belum silakan tahu. habis setelah Ustaz Mutofar nanti insya Allah ditanggapi sama Dr. Sita. Silakan. Jadi, mohon maaf saya kamera atau laptopnya memang bermasalah. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Tahu. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada salah Dr. Sita dan juga yang lainnya, Cak Hasan, Irfan dan lain-lain. Yang pertama,
sekaligus tadi mungkin ini ya tanggapan untuk Cak Hasan. Jadi alhamdulillah dibantuin. Iya, jadi kita apa itu? Ya, kita butuh semuanya. Kalau kita belajar itu kita butuh semuanya. Artinya ya mungkin konteksnya karena Ustaz Sita bagiannya dan memang spesialisasi beliau Turki, dan kita juga sangat penting belajar dari Turki. Jadi dalam konteks ini. Tapi bahwa kita juga perlu sangat belajar dari sejarah dan pengalaman Indonesia real jelas, dan ini merupakan koreksi dan evaluasi yang sangat serius gitu, khususnya tertuju kepada ya kalau kita sebut kaum pergerakan Islam politik di Indonesia yang tadi sepertinya diwakili oleh Cak Hasan. Jadi beliau mewakili mereka gitu. Sehingga bahasanya kita terus gitu. Ya, artinya bahwa jadi yang sampai sampaikan itu jangan tujukan ke Dr. Sita, tujukan ke mereka. Artinya bahwa Indonesia yang tadi digambarkan seperti itu, sampai sekulernya pun juga beda dengan sekulernya Turki gitu. Tapi kaum pergerakannya jadi gitu, kaum pergerakannya itu beda persepsinya. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita lebih ke kesananya. Jadi real seperti itu dan kita butuh. Jadi dulu kan juga Cak Hasan sudah sempat mulai dengan kita angkat Jawa. Khasanah politik Jawa. Nanti kita perkaya lagi lebih dalam, silakan. Tapi babnya kan ini butuh ahlinya. Siapa di sini di forum ini yang ahli politik Jawa, sejarah Jawa, menguasai Demak, misalnya seperti itu. Nah, monggo angkat tangan. Ya, itu kita butuhkan. Jadi insya Allah begitu. Tapi real bahwa jadi kita sangat butuh untuk belajar itu dan real. Nah, dari sisi khusus untuk Turki, Refah sampai ke Akparti itu untuk pelajaran dan juga sekaligus contoh bagi kaum pergerakan Islam politik khususnya. Dan juga bagi semuanya sebetulnya bahwa jadi kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam yang berusaha untuk untuk berkontribusi dalam dakwah Islam di berbagai bidang, khususnya di sini di bidang politik. Di bidang politik ada yang di bidang sosial, pendidikan dan segala macam itu dengan membentuk organisasi, membentuk institusi, membentuk partai, jadi gitu. Itu kan semuanya merupakan ijtihad manusia. Nah, salah satu yang perlu kita kita kritisi dan evaluasi, lagi-lagi saya bil khususnya itu kepada kalangan Islamiyin, Harokiyin, Islam politik itu adalah jangan ada sikap pemutlakan terhadap hasil ijtihad. Jadi ijtihad dalam perjuangan, ijtihad dalam dakwah, ijtihad dalam pembentukan institusi, organisasi, itu jangan pernah dimutlakkan. Itu adalah ijtihad yang jadi yukhti wa yusib, bisa benar, bisa salah, bisa benar, dan terus terbuka untuk dikoreksi, untuk dievaluasi. Yeah. Karena ada persepsi dari sebagian kalangan itu, ini ada sebuah hasil ijtihad itu terus kemudian dimutlakkan, dibakukan, tidak boleh diotak-atik, umurnya sudah puluhan tahun itu. Nah, kita belajar dari kalau tadi dilengkapi mungkin nanti disebutkan Bu kita, itu dari kalau kita sepakat Akparti itu dari Refah. Itu untuk sampai ke Akparti, ijtihad Akparti itu dari Refahnya Erbakan itu melewati itu berapa perubahan ijtihad itu. Panjang, ada transisinya benar. Nah, itu terus dalam rentang waktu seperti itu.
Sementara ada sebagian gerakan Islam itu yang usianya mungkin lebih panjang dari itu nggak mau berubah sama sekali. Karena inginnya berubah itu berarti menyimpang dan sesat. Oke. Dan mungkin juga persepsinya pewaris yang ya saadat partai atau apa mungkin seperti itu persepsinya. Melihat partai itu adalah penyimpangan dan kesesatan. Ya. Oke, nah seperti itu sangat penting untuk kita belajar dari mana-mana, insya Allah begitu. Tapi intinya adalah bahwa apa itu kelompok-kelompok, organisasi, partai-partai sebagai bagian dari kontribusi dalam dakwah Islam dalam berbagai bidangnya itu harus dibuat persepsi para pendirinya, para pencetusnya, para pengikutnya bahwa ini hasil ijtihad yang harus dibuat terbuka. Jadi gitu, dan terus dievaluasi selalu, dan itu memang jadi bahwa sampai jangankan yang memang ijtihad aslinya salah kemudian kita koreksi, ijtihad yang di zamannya tepat dan benar saja itu waktu itu benar dan tepat, tapi 10-20 tahun itu menjadi salah bukan karena kemarin salah, tapi sekarang itu tidak tepat. Harus dievaluasi dan diubah. Nah, pemikiran seperti ini itu monggo. Termasuk ketika nanti kita belajar di Demak segala macam, itu jangan juga tekstual. Jadi bahwa kalau kita tekstual yang cocok di zaman Demak dulu, itu sekarang juga sudah tidak cocok lagi. Tapi kita harus belajar dari situ, insya Allah gitu. Saya kira itu nih ada Kiai Ahmadi, kita mau mendengar. Oh ya, ada Kiai Ahmadi. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Mudzaffar, yang intinya bahwa organisasi, gerakan dan seterusnya itu adalah hasil ijtihad. Yang namanya ijtihad itu jangan kita absolutkan ya. Jangan kita absolutkan, tetapi semuanya itu sangat mungkin adanya perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Baik, selanjutnya ini ada kita kedatangan tamu dari Majelis Ulama Indonesia nih, penterjemah kitab Ibnu Khaldun, Kiai Haji Ahmad Toha. Saya persilahkan, kita akan mendengar perspektif beliau. Silakan. Silakan Pak Yai. Suaranya Kiai. Suaranya dulu, belum di mute dulu. Di unmute Ustaz, apa? Unmute. Iya, tambun. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagus pemaparannya, saya kira cukup komprehensif, memberikan gambaran. Alhamdulillah lulus berarti saya Pak Kiai. Ini bukan sidang disertasi, Bu. Gak apa-apa, senang kok saya. Ya, silakan lanjut. Saya kira memang pelajaran berpartai dari tempat-tempat lain perlu kita pelajari ya. Sudah banyak sekali kita punya partai di tanah air. Kawan-kawan dari kalangan Islam juga sedang sedang mencoba berpartai yang lebih baik dan berpencar di mana-mana sekarang kan. Saya juga pernah beberapa kali dengar kawan-kawan PKS itu juga sudah belajar berkali-kali pergi ke Turki ya untuk mempelajari tentang AKP ini dan khususnya partai-partai lain yang ada di sana. Nah, saya kira ijtihad Erdogan dengan AKP ini perlu kita apresiasi karena memang di negara seperti di Turki yang sekuler gitu harus ada partai yang sesuai dengan kondisi setempat. Nah, yang perlu saya tanyakan apakah ini juga bisa sesuai dengan kondisi di tanah air kita, Mbak. Apakah ini nanti tolong dibantu dibahas, gitu kan, perbedaan nanti kondisi sosial di sana itu sama di sini beda ya kan? Saya kira saya melihat kondisi di Indonesia yang sangat luas, gitu ya. Turki juga sangat luas kondisinya. Dan pedesaan-pedesaan Turki juga banyak ya, dan
memang agak beda. Di sana banyak sekali daerah-daerah pelosok yang dengan lingkungan yang lebih dingin gitu kan ya, apa namanya, cuaca lebih beda, sama seperti di Eropa. Di sana saya kira juga mempengaruhi kondisi bagaimana orang-orang di sana itu bekerja gitu kan, berpikir, terus partai tentunya. Nah, terus terang saya juga sedang memulai sebuah partai gitu, membuat partai di sini. Kemarin sudah coba mendaftar di waktu untuk ikut kampanye pemilu ya kemarin, untuk ikut pemilu. Apa, Ustaz? Tapi tidak lolos ya, tidak lolos di apa di verifikasi dari awal. Jadi saya sendiri sudah berkali-kali menekankan sama kawan-kawan nih, karena ini luar biasa, artinya agak beda. Kalau kita bikin partai di tanah air ini berat kata Bu Husnul juga harusnya nggak ada persyaratan seperti itu ya Pak Kiai. Persyaratan mulai dari mendaftar di Kumham itu tidak mudah. Jadi memperoleh partai itu juga tidak memperoleh izin di Kumham juga sudah bisa dari awal sudah di cut gitu, nggak bisa masuk intinya gitu kan. Alhamdulillah di Kumham kita udah bisa masuk, udah selesai. Cuma ketika bikin struktur daerah-daerah itu kita sudah bikin sampai apa namanya melalui kawan-kawan jaringan yang ada di berbagai daerah gitu. Kita udah bikin strukturnya dengan cita-cita yang kira-kira sesuai dengan AKP gitu kan. Masya Allah. Jadi apa namanya Pak Yai? Boleh tahu partainya namanya? Mungkin Mas Sumi Reborn ya, bukan? Partai Kopi Hangat. Mas Sumi Reborn. Partai Kopi Hangat. Ya. Lanjut Pak Yai. Lanjut. Jadi kita udah di strukturnya memanfaatkan jaringan-jaringan kita yang ada dari berbagai ormas, dari berbagai kelompok sekolah-sekolah, pesantren dan sebagainya. Kita udah bikin jaringan ke seluruh provinsi ya. Cuma memang ada masalah misalnya di waktu di verifikasi soal keanggotaan. Itu luar biasa beratnya. Jadi ini saya tidak tahu ya apakah nanti di Turki itu seperti itu ya kondisinya. Saya belum tahu persis. Nanti dibahas. Nah, ini juga sangat menyulitkan bagi kita gitu kan di dalam membuat sebuah hal baru gitu, partai baru katakanlah gitu kan, yang kira-kira sudah kita pelajari, ingin menyesuaikan dengan kondisi yang seperti yang ada di Turki. Ya, Ustaz. Nah, kita sudah belajar banyak dari Turki. Saya sudah berkali-kali juga ke Turki gitu, bolak-balik. Kawan-kawan saya banyak di Turki. Saya kebetulan dulu ke Turki, terus karena ketahui saya itu menerjemahkan beberapa buku, terus dipercaya oleh kawan-kawan di Hayrat Fakfi. Oh, Hayrat. Iya, Ustaz. Hayrat Fakfi, saya tidur di mesnya yang di Istanbul itu. Terus berkunjung kita sampai ke daerah-daerah gitu kan. Hayrat Foundation. Nah, terakhir ke Ankara. Jadi memang apa namanya, memang menarik sekali Turki itu. Dan apa namanya, kawan-kawan di sana juga menyambut saya, dan kehidupannya di sana apa namanya ya, ada di balik semua mereka ini, tokoh-tokoh ini adalah para wali gitu ya. Ya, tarekat-tarekat. Jadi tokoh-tokoh apa namanya, tokoh-tokoh agama yang tidak kelihatan, yang sangat memberikan apresiasi atau dukungan kepada termasuk Erdogan ini. Jadi saya kira ini juga tidak bisa dilupakan, dukungan-dukungan mereka ini, dan mereka ini yang juga jadi penggerak utama di daerah-daerah, sehingga gerakan mereka ini kalau saya lihat di bawah itu seperti gerakan kalau di sini madrasah diniyah itu, madrasah diniyah yang tetap, saya kaget ketika pergi ke museum di Istanbul itu, panorama seperti taman mininya itu. Ya, panorama itu. Jadi
ketemu kawan-kawan yang masuk ke sebuah diorama yang mereka bicaranya bahasa Arab gitu kan. Ya. Sama anak kecil anak sekolah. Saya tanya, kamu kok bisa belajar bahasa Arab di mana gitu? Wah, kita punya madrasah harus kayak gitu kan di daerah-daerah. Saya kira ini yang sudah yang sebenarnya masih bertahan di kita di kalangan NU terutama gitu kan. Tetapi lemah di kalangan teman-teman di lingkungan Muhammadiyah ya. Cuma memang Muhammadiyah sekarang sudah masuk ke lingkungan itu dengan sekarang ini hanya dalam waktu 7 tahun sejak muktamar di Makassar itu sudah membuat mungkin sekitar 600 pesantren ya sekarang itu kan atau 700. Jadi ini juga sudah luar biasa Muhammadiyah masuk ke dunia yang juga sudah dimasuki oleh kawan-kawan di NU. Jadi mohon pencerahan gimana kondisi di Iya sana. Pak Yai. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya tanggapin Mas Rahman ya. Mas, di mute, unmute. Terlalu semangat Ibu. Ya, terima kasih ke Ahmadi ya, Ahmadi Toha ya, Ahmadi Toha atas tanggapan dan saya persilahkan kepada Bu Sita untuk. Ya. Ini kehormatan nih, saya merasa bangga banget nih diikuti oleh Pak Kiai Ahmadi Toha, penerjemah buku top Ibnu Khaldun Mukadimah. Terima kasih Pak Yai. Yang pertama Cak Hasan, ya makanya tadi di awal sudah ada prolog, karena saya juga sudah menduga ya. Kok ngomongin Turki melulu? Ya, tapi alhamdulillah Ustadz Muzaffar sudah membingkai, mengatakan nggak apa-apa kita belajar dari manapun seperti itu. Tadi kan saya udah bilang kalau mau bicara politik Jawa Mataraman ada teman saya Dr. Sofa Marwa, dosen Unsur dan dia penelitiannya bertahun-tahun. Jadi kalau para peneliti ini punya otoritas ilmiah karena mereka memang meneliti dan ujiannya juga 6 kali ujian di Gojlok gitu ya. Jadi nggak berani juga kalau kita hanya dari baca-baca lalu bicara tentang politik Jawa seperti itu. Ya, jadi saya setuju bahwa memang think globally, act locally gitu. Walaupun kita berwawasan global, berpikir secara global, tapi tetap aja actionnya ya di lokal. Dan itu memang yang terkenal sekarang adalah vernacular politik. All politics is local gitu. Jadi setuju sama Mas Hasan, tapi alhamdulillah saya dibela sama Ustaz Sopan, nggak apa-apa juga belajar dari Turki ya. Habis bisanya itu doang ya, mohon maaf. Yang kedua kaitan dengan syumuliyatul Islam. Syumuliyatul Islam, integralitas Islam. Menurut saya nggak ada perlu hal yang ini ya kaitan dengan katakanlah mungkin kita saja yang memaknainya. Kalau integralitas Islam memang sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga ya bahwa Islam itu merambah semua aspek kehidupan. Bahkan kalau mau ekstrimnya Rasulullah ya Nabi ya kepala negara ya kepala militer gitu ketika perang dan seterusnya. Yang sehingga Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau ya Khulafa Ar-Rasyidin, satu dari Khulafa Ar-Rasyidin itu berat gitu karena kepemimpinan dimensi langit dan bumi beralih menjadi kepemimpinan murni kemanusiaan itu pemimpin manusia itu mengalami fase yang berat sekali. Abu Bakar As-Siddiq pembangkangan dan seterusnya. Jadi kalau kaitan syumuliyatul Islam tinggal mungkin masalah kita memaknai bahwa gak berarti bahwa seolah-olah kita semua itu harus terjun di politik sebagai aktivis atau sebagai pengurus atau sebagai anggota dewan atau apa, tetapi memiliki wa'yu siasi, pembahasan political awareness itu jelas iya gitu. Bahkan pernah mengatakan kenapa kadang-kadang ya negara atau ini kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak baik karena orang-orang yang baiknya apatis gitu. Apatis tidak mau memikirkan ya nasib negara ini gitu. Ya bagaimana kemudian kekayaan bumi kita dan seterusnya. Ini kan negara yang katanya Ratna Mutu Manikam, tongkat kayu dan batu dilempar jadi tanaman dan seterusnya, lagunya Kus Plus zaman dulu gitu. Tapi kenyataannya sekarang ya kita masih berhutang sangat besar. Jadi sebenarnya ini masalah kepedulian. Dan saya pikir bahwa orang yang nggak peduli masalah bangsa dan negara, ya
berarti dia tidak memiliki empati dan simpati untuk bangsa ini. Nah, tetapi tadi dalam kapasitas seperti apa? Apakah ya kalau misalnya partai politik nggak semuanya jadi aktivis, ya nggak semuanya harus jadi members, minimal kita menjadi supporters ya dari partai politik tentu. Paling nggak kita tidak apolitis, tidak kemudian ya golput atau apa. Ya karena memang judulnya ya kekuasaan ini memang juga diperlukan untuk menjadi sarana untuk menjalankan kebaikan ya dan seterusnya. Tadi untuk melayani bukan untuk memerintah dan seterusnya. Jadi syumuliyatul Islam itu bukan berarti kita kalau nggak jadi politisi itu nggak kafah, bukan seperti itu. Bisa saja kita bergerak sebagai pendidik ya, sebagai guru, tapi punya political awareness. Bisa jadi kita benar-benar murni housewife, ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak. Ya, tapi memiliki political awareness. Tahun 92 kasus Bosnia, kasus aneksasi Kuwait oleh Irak. Anak saya umur 5 tahun sudah bertanya, "Ibu, sebenarnya Irak itu baik atau tidak? Kenapa dia menyerbu Kuwait?" Itu anak TK udah bertanya. Kalau ibunya nggak punya political awareness, bagaimana menjelaskan perang saudara? Itu bagaimana menjelaskan konflik di negeri-negeri Muslim, ya Suriah misalnya atau apa. Jadi menurut saya syumuliyatul Islam, kita punya wawasan yang syumuliyah, yang menyeluruh tentang berbagai aspek dan memiliki kepedulian. Kemudian apakah kita mengkhususkan diri peran kita di katakan di kampus, di kantor sebagai profesional atau menjadi ASN atau dosen, ya. Itu menurut saya tidak mengurangi syumuliyatul Islam kita sebagai muslim atau muslimah. Seperti itu ya Mas Hasan ya. Kalau yang politik lokal saya setuju kalau memang Anda ingin membahas tentang politik lokal atau meminta misalnya teman saya, ya saya harus tanya dulu ya mau nggak mereka bicara online untuk membahas disertasi mereka gitu. Menurut saya kalau bicara disertasi itu punya otoritas ilmiah karena penelitiannya aja 5 tahun ya, seperti itu. Kemudian yang kedua sekuler. Beda kan di Turki dengan di Indonesia sekularismenya. Ya, Turki itu negara yang tadinya ultra sekuler ya. Karena azan saja sampai digantikan bahasa Turki, tetapi ada yang tidak terambah oleh sekularisme. Grassroots. Jadi sekularisme itu bersifat elitis. Dia hanya di kalangan upper class, kelas atas dan middle up ya, kelas menengah atas dan juga militer. Itu yang benar-benar ultra sekuler. Tetapi grassroots mereka tetap dengan tadi madrasah diniyahnya, mereka dengan tarekat-tarekat Islamnya. Dan kalau dibilang tadi beda dong Islam di Indonesia, ya iya mereka tuh homogen malah. Di Indonesia justru sangat heterogen. Mereka relatif lebih homogen. Ya, jadi saya pikir karena beda tadi sekularismenya di Indonesia, memang konstitusinya sekuler. Indonesia Pancasila konstitusinya. Sebenarnya sama juga, bukan konstitusi. Atau di negara Skandinavia nulisnya konstitusi berketuhanan gitu. Jadi orang konstitusinya ada yang benar-benar sekuler, ada yang konstitusinya judulnya berketuhanan, ada yang konstitusinya Pancasila gitu. Ya sebenarnya what's in the name gitu, ma makna asma. Yang penting kemudian bagaimana kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam yang kita yakini bahwa ini adalah Islam huwal hal ya Ustadz ya kalau nggak salah. Islam adalah the solution gitu. Benar nggak? Ya, Islam ada. Jadi itu salah satu. Oke. Kemudian mungkin ada satu hal. Apakah dengan menjadi partai post-Islamis itu pasti menang gitu? Apakah kita harus jadi post-Islamis? Justru tadi post-Islamisme itu menghargai semua aspek gitu, semua dimensi, bahwa semua orang bisa berjuang dan yang penting terintegrasi gitu. Jadi integralitas Islam itu bahwa semua yang bekerja di sini, yang di sini semua aspek itu terintegrasi untuk tadi mengerjakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah gitu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin nyambung ya, saya loncat-loncat tadi Pak Kiai mengatakan apakah kalau ini kemudian di Indonesia bagaimana? Beliau mengatakan soal PKS karena ini ilmiah ya, pembahasan ilmiah. Jadi disertasi saya sudah dibukukan, tapi sudah habis ya, sudah habis ya. Yusuf Maulana. Dicetak lagi Bu. Kayaknya nanti bikin versi baru kata Yusuf Maulana ya. Nah ini Pak, saya berupa rekomendasi
bahwa untuk menang nggak cukup untuk katakanlah penampilan luar, ya, atau dengan teriak kami post Islamis gitu, kami inklusif. Yang terjadi saya kritik di buku ini terhadap PKS, karena ini bahasan ilmiah ya disertasi saya, tidak ada kompatibilitas. Jadi ideologi disebut post Islamis, tapi belum sepenuhnya benar-benar Islam terbuka gitu. Karena apa? Masih sistem kaderisasinya masih cell system. Saya menganjurkan ubah menjadi hybrid system. Sistem organisasinya masih cell system. Saya anjurkan berubah menjadi brand system kayak gitu. Jadi sebenarnya buku ini berisi rekomendasi perubahan. Kemenangan itu harus ada kompatibilitas antara ideologi dengan basis massa, sistem rekrutmen, dengan sistem organisasinya, dengan strateginya, dengan kepemimpinannya, model kepemimpinannya. Seperti itu ya Pak. Jadi kadang-kadang kita belajar tapi nggak lihat udah kompatibel belum ya. Gitu. Kenapa Ustaz? Yang paling penting itu adalah transformasi pemikiran. Ya betul. Benar-benar sudah berubahkah? Betul Ustaz, betul. Ya, jadi itu yang ya. Kita... Dan harus diikuti juga perubahan real di aspek-aspek 6 aspek penting dari sebuah partai. Saya loncat dulu deh ke Pak Kiai. Terima kasih Bapak tadi udah menyebut bahwa cukup komprehensif. Wah, girang saya nih Profesor Ahmadi Thoha ya. Kemudian kita bagus belajar dari partai lain ya. Apakah sesuai dengan Indonesia? Betul Pak. Saya juga membahas tentang perbedaan background ya, istilahnya latar belakang peradaban budaya. Mungkin Bapak karena menerjemahkan Ibnu Khaldun tahulah bahwa Turki masuk fertile crescent, daerah bulan sabit yang subur, yang sudah civilized sejak 5.000 tahun lalu. Sudah ada situs Çatalhöyük di kota Çatalhöyük di Turki. Artinya sudah bangsa modern karena sudah ada situs. Jadi artinya mereka memang bangsa yang udah gitu juga nggak pernah dijajah, tidak pernah dijajah, dan bahkan pernah menjadi imperium. Jadi ketika saya wawancarai anak muda di DPC AK Parti Istanbul, kalau Erdogan meninggal, apakah AKP tetap berjaya? I will be the next Erdogan. Anak itu dengan pede mengatakan I will be the next leader gitu. Jadi itu masalah sikap mental juga yang tidak lepas dari budaya bangsa, nah seterusnya dan seterusnya ya. Jadi itu memang ya judulnya Pak, saya menganjurkan edukasi. Kemudian jumlah middle class, wajib belajarnya saja Pak sudah 18 tahun, Pak Yai. 18 tahun kita tuh masih SMP 7 tahun ya wajib belajar. Dari sana sudah, kalau sudah 18 tahun itu yang dia sarjana dan memang dibiayai oleh negara gitu untuk S1, S2, S3 gitu. Kemudian juga middle class-nya kita berbanding terbalik. Mereka middle class itu 70%, kita yang di bawah 30%. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga kenapa misalnya mungkin kok bisa ya seperti itu ya. Dan kemudian saya ikut prihatin ya Pak dengan partai Bapak tidak sementara ini belum lolos. Kalau kata Bu Husnul, partai parlemen pun kalau sekarang diuji ulang belum tentu lolos. Dengan pengujian yang sangat ketat, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ya. Seperti ini partai yang 9 partai yang ada di parlemen ini kalau diuji ulang dengan verifikasi kan juga belum tentu lulus. Itu hiburan juga Pak buat Bapak ya. Dia belum tentu juga lolos, udah istilahnya udah ke karikadung ke parlemen aja gitu. Ya memang itu kerjaannya partai lama, Bu. Iya. Iya, menyulit-nyulitkan ya. Iya, betul. Padahal memang partai itu ya tidak boleh dibunuh gitu judulnya. Jadi menurut saya Bapak tetap saja gitu, walaupun tidak ikut di parlemen kan nggak semua partai tujuannya the winning party untuk take over government gitu ya. Karena contoh di Jerman ada namanya Grüne Party, partai hijau. Dia masuk parlemen itu angkanya cuma sedikit sekali gitu. Jadi nggak pernah jadi the ruling party, nggak pernah jadi partai pemerintah. Tapi buat dia nggak peduli. Yang penting dia ngegolin semua undang-undang lingkungan hidup. Jadi semua undang-undang untuk konservasi alam segala macam digolkan gitu. Jadi artinya partai politik bisa jadi membuat partai politik nggak semuanya harus menjadi katakanlah atau bercita-cita jadi the winning party, tapi menggolkan banyak undang-undang sesuai dengan visi dan misi partai tersebut gitu. Dan benar ya Bapak ya, benar tadi mereka itu banyak murid-murid tarekat. Erdogan pun punya guru tarekat, Erbakan pun punya guru tarekat, betul.
Oke, Pak Kiai sudah. Irfan soalnya udah sering, makanya saya belakangin aja. Irfan, Enjo, temennya Bram ini ya. Nah, jadi apakah ini jati diri atau apapun itu? Jadi sebenarnya ya para ahli itu yang menamai Islamis, post-Islamis. Tetapi ini masalah jati diri yang sebenarnya Mas Rahman waktu udah bahas al-wasatiyah gitu ya. Itu sebenarnya gitu loh. Cuma ini pakai judul para ilmuwan politik yang kebanyakan ya dari barat, mereka menyebut Islamis atau post-Islamis. Sebenarnya judulnya adalah Islam yang pertengahan, Islam yang wasatiyah, kemudian yang ya orang menyebutnya mungkin moderat dan seterusnya. Kemudian apakah ini hanya instrumen untuk meraih kekuasaan atau jati diri? Sejauh ini ya Irfan, selama 20 tahun mereka ini sudah mengalami uji coba. Dan ternyata rakyat juga melihat bahwa mereka tidak kemudian mengganti agenda. Dan bahkan rakyat membela ketika terjadi kudeta tahun 2015. Dan partai-partai lain oposisi itu objektif ya bilang apa? Kami tidak mau terjadi peralihan kekuasaan dengan cara kekerasan. Jadi mereka nggak mau memanfaatkan peluang naik ke tampuk kekuasaan dengan terjadinya kudeta. Beda dengan di Mesir gitu. Nah, faktor dulu guru saya almarhum Ustadz Hilmi Yarhamullah juga mengatakan kenapa kudeta di Mesir berhasil, di Turki tidak? Rakyatnya. Jadi yang membedakan adalah rakyatnya. Jadi ujungnya memang edukasi lagi bagaimana kita mengedukasi. Jadi menurut saya post Islamis jati diri mereka, dan itu ternyata ketika untuk jadi kunci kemenangan harus kompatibel. Jadi tadi keterbukaan pemikiran yang diikuti juga dengan kemauan merubah sistem rekrutmennya, merubah katakan perluasan basis massa, merubah strategi pemenangan pemilunya dan seterusnya. Terus kita di rakyat jelata semua pada umum misalnya, kadang-kadang nggak perlu judul post Islamis atau Islamis, dia post Islamis. Berarti apa? Bagaimana kita menjadi representasi Islam? Jangan sampai kata Syekh Muhammad Abduh, al-Islam mahbubun bil muslimin gitu. Al-Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, tinggi dan tak ada yang melebihi, tapi representasi umat Islamnya itu ya tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena rakyat yang di bawah maunya mungkin nggak perlu pakai judul deh, itu partai Islam atau bukan, atau Islamis atau post Islamis, tetapi mana yang menjangkau rakyat ya, outreach gitu ke mereka, melayani mereka, menemani mereka, seperti itu, Mas. Ya, terima kasih, luar biasa tanggapan dari Bu Sita. Bu, saya persilakan satu orang lagi ya, ini dari terakhir ya. Ini. Terakhir, habis itu kita doa. Terakhir. Ya, silahkan Pak Gunawan. Ikutan aja di Gunawan. Nah, iyalah. Nah, sebentar aja. Ya, silakan. Di mute Pak, unmute ya. Sudah. Iya. Enggak, Pak. Belajar tentang Turki, saya ingat di KSC ya, belajar Polban. Saya biasa aja belajar Polban, nggak mesti dari Amerika, dari itu kemudian kita pakai enggak dengan Indonesia. Saya kira ya itu sebagai Turki satu masukan, bukan berarti harus Turki aja, tapi nanti kan ada yang lainnya. Saya kira ya seperti belajar Polban aja, politik perbandingan. Untuk apa? Untuk melihat Turki seperti apa. Itu yang pertama tentang tema ya. Nanti bisa jadi temanya bermacam-macam dengan politik, bukan hanya Turki, mungkin di mana atau Jawa atau lokal kita ya. Saya kira itu hal yang biasa. Yang kedua, yang menarik itu begini, Dokter. Iya. Bahwa bukan soal Islamis atau post Islamis. Yang bagus, Erdogan itu kan asalnya orang Haroki, orang pergerakan. Iya. Tapi ternyata beliau itu didukung orang sekuler loh. Luar biasa. Betul. Nah, ini yang menarik, bagaimana orang pergerakan yang kemudian bisa didukung orang sekuler, dan di kalangan Islamis juga didukung. Nah, ini pelajaran bagi kita, jangan-jangan orang pergerakan yang masuk tetap aja dianggap alah sama saja dengan yang itu. Loh, di Turki beda, ternyata Erbakan dengan Erdogan beda gitu loh. Nah, inilah yang merupakan pelajaran yang mungkin perlu saya tahu, bahwasanya kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini kan yang perlu kita contoh gitu. Ya. Itu saja dari saya. Menarik. Saya komen dikit ya. Itu betul banget itu pendapat Pak Gunawan ya.
Jadi mereka itu memang awalnya anggota pergerakan Miligorus ya, yang dimilih Selamat Partisi, kemudian Reva Partisi, itu tetap di Akparti pun menjadi sebenarnya bisa dikatakan backbone-nya gitu ya. Dan mereka itu menjadi binder penghubung antara kelompok-kelompok yang sekuler gitu ya, dengan kemudian juga mungkin dengan yang grassroots segala macam, mereka menjadi tokoh-tokohnya. Jadi biar bagaimana berpengaruh gitu, bahwa mereka berpengalaman sejak milih Goros, sejak milih Selamat Partisi, jadi Reva Partisi. Nah, tetapi mereka tadi benar-benar orang-orang yang terbuka. Jadi waktu saya misalnya ke mana kantornya Akparti, ya saya melihat banyak perempuan yang nggak berjilbab, ada juga yang laki-laki yang bertato gitu ya. Itu kan sementara saya ke kantor yang sebelahnya, Saadet, ya itu suami saya minum Coca-Cola aja langsung ditegur gitu, Coca-Cola gitu Amerika kayak gitu kan. Jadi memang masalah tadi Ustadz Muzaffar bilang ini dulu ini gitu loh, kognitifnya dulu, open mindednya dulu segala macam. Dan mereka melihat ini beneran gitu, bukan cuma retorika nih, terbuka mau menerima yang sekuler segala macam. Nah, ada salah seorang pendukung, tadinya pendukung JHP ya, pendukung JHP ini partai yang sekuler, partainya Mustafa Kamal. Dia bilang gini, saya secara ideologi, keyakinan true believer katanya untuk JHP, untuk sekuler. Saya ini sangat sekuler dan sangat kemalis. Tetapi saya harus pragmatis mendukung Akparti karena dia menawarkan solusi perbaikan bangsa. Kayak gitu. Jadi mereka tuh memang ini sudah lebih maju juga rakyatnya. Jadi nggak ada yang istilahnya money politics dibeli dengan serangan itu. Bahkan ada partai yang menawarkan BLT lah kalau di sini ya, bantuan langsung tunai. Kalau mereka menang nanti setiap bulan mereka dapetin. Enggak gitu. Maksudnya suaranya juga yang menang melonjak drastis. Jadi sekali lagi memang faktor political awareness tadi. Dan kenapa orang sekuler itu mendukung? Ini berarti benar-benar nggak cuma retorika bahwa mereka mau menyejahterakan Turki. Termasuk mendaftarkan keanggotaan Uni Eropa walaupun nggak diterima sampai sekarang. Lalu posisi nomor 2 di NATO itu juga menjadi hal yang penting buat orang-orang sekuler gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya, oh mereka melihat ini nggak cuma retorika dan ternyata mereka tidak mengubah demokrasi menjadi teokrasi. Mereka juga tidak bersikap ya katakanlah represif. Itu menjadi catatan-catatan. Kenapa golongan sekuler juga sekarang banyak yang artinya kemenangan itu untuk bisa jadi jadi presiden kan ya the ruling party ya partainya harus 50% ya. Dan mereka berkoalisi sekarang dengan 5% berlebih. Berkoalisi dengan sekarang MHP. MHP itu sama-sama konservatif gitu. Kalau di sini ya biar gampangnya ya, JHP itu seperti PDIP karena kiri. MHP itu seperti Golkar. Supaya gampang aja. Jadi Akparti itu berkoalisinya dengan MHP. Nah, jadi itu menjadi satu halnya mereka mulai juga bisa berkoalisi sama seperti Erbakan berkoalisi dengan Demokrat Parti Tan Sosialer. Jadi seperti itu Pak Gunawan ya. Jadi didukung karena mereka punya agenda yang jelas. Mereka nggak punya hidden agenda kok mau bikin khilafah lagi kayak gitu. Baik. Pak Rahman, itu Yai Fotoni minta waktu tuh Yai Fotoni. Aduh. Udah ditungguin. Mana beliau? Kayaknya nggak ada beliau. Udah angkat tangan belum? Nggak kebagian angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan nggak usah. Iya nggak usah. Kalau nggak angkat tangan ya. Nggak kebagian waktu. Syaratnya harus raise hand dan muncul wajah. Enggak, tapi beliau udah keluar kayaknya. Masih ada nggak? Kayak Fatoni, silahkan. Udah nggak ada kali ya. Udah nggak ada kali. Baik. Ya, tadi syaratnya gitu, harus raise hand. Waduh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini ada yang masih ini gimana nih? Saya ada. Kita ada ini juga, ada doa dulu nih ya. Oh makanya. Oh iya. Muhammad Arafah nanti aja deh Japri Ibu deh. Ya, Muhammad Arafah ya, terima kasih ya. Nanti saya kasih nomor teleponnya, Ibu, saya telepon. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena saudara-saudara kita mendapatkan musibah gempa, yaitu di Turki, di Suriah, dan di Banon. Ya. Banon. Kita akhiri ya, Bapak, diskusi kopi hangat ini dengan doa bersama untuk mereka, yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muzaffar. Saya persilahkan, Ustadz. Ada Ustadz Muzaffar. Ustadz Muzaffar? Baik, suara saya ini jelas. Jelas, Ustadz. Ya.
Iya, mohon maaf sekali lagi saya off Iya, kamera, nggak usah. kameranya ada masalah. Iya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Ta'ala untuk diri kita dan khususnya juga untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik di Indonesia maupun khususnya lebih khusus lagi yang sekarang sedang terjadi itu di Turki, Suriah, dan Lebanon juga terdampak ya? Lebanon. Ada korban juga? Sebagian. Insyaallah. Iya, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, barokahnya kepada kita dan mereka semuanya, dan insya Allah kita awali doa dan munajat kita dengan membaca bersama-sama doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab bi barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nastaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inna na'udzu bika minaz zalazil wal bihan wa sa'iril balaya wa su'il fitan. Allahumma inna na'udzu bika minaz zalazil wal mihan wa sa'iril balaya wa su'il fitan. Allahumma adfa' 'anna syarraz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri buldan muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wahfazna wal muslimin waqina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma latuf bi ikhwanina fi Turkiya wa Suriya wa Lubnan wa ghairiha min al-bilad al-mutadarrirah ya latif. Allahumma latuf bihim ya latif. Allahumma latuf bihim ya latif. Allahumma arham dha'fahum wajbur musabahum washfi jarhahum waghfir limautahum ya ghafur wa ya rahim. Allahumma kun li ikhwanina fi Turkiya wa Suriya wa Lubnan wa ghairiha nasiran wa mu'ina. Allahumma kun lahum nasiran wa mu'ina. Allahumma inna istawda'naka ikhwanana fi Turkiya wa Suriya wa Lubnan wa ghairiha. Allahumma ij'al ma asabahum khairan wa rahmatan wa ni'matan 'alaihim. Allahumma ihfazhum wa anta khairul hafizin. Allahumma ihrusna wa iyyahum bi'ainika allati la tanam. Waqnufna binukrika alladhi la yuram. Wahfazna bi'izzika alladhi la yudam. Ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana. Mustaqim. Shiratal ladzina Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mudzaffar yang telah memimpin doa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya, hajat kita. Ya Allah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau materi nanti tolong itu saya naruh nomornya Vinda ya di grup. Baik. Kalau yang belum anggota grup, baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di penghujung acara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri diskusi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Helda.